Puji nama Tuhan, saudara semua, saya siapa Shalom. Puji nama Tuhan, 6 hari lamanya kita bekerja. Dan pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kembali kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang Bapa, kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami datang Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan sebentar Bapa, jika ada jemaat-Mu yang belum hadir ke tempat ini Tuhan, Kau sertai Tuhan, Kau lingkupi agar sampai di tempat ini Bapa dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan, ada roh-roh yang tidak senang Tuhan. Saat ini kami ketolongan hajukan kuasa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan pujian di hadapan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kita angkat pujian kita, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Thank
kami, setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan inilah puji-pujian yang mau kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir di sini Tuhan, dan Kau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi saudara, shalom. Ada sukacita saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita di atas segalanya. pujian kita bahwa Tuhan juga. Tuhan
Masih saya tunggu? Kalau tidak ada, ruang kesaksian saya tutup. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Saya minta Ibu Sunarsi untuk pimpin kita di dalam doa. Nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, itu menyertai hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Dan tiba saatnya ya Bapa, saat ini kami memberikan persembahan bagi-Mu ya Bapa. Sebelum kami memberi Tuhan, suci kuduskan persembahan kami ini sehingga menjadi asap rumah yang berbau di hadapan-Mu, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa berkati seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Sembari persembahan diedarkan, kita akan pujian kita berbahagialah. Puja
modal kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami lewat firman-Mu, dan Engkau menundungi, menjurus kami semuanya di dalam kuasa darah-Mu. Engkau yang menjaga firman-Mu, dan Engkau yang menjaga seluruh sidang jemaat-Mu. Kau membuka hati kami, Kau membuka pikiran kami, mata rohani kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami tentang firman-Mu ini, dan kami boleh diberkati dan mendapatkan kekuatan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Kita buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ke 36. Ya. Markus 8 ayat 31 sampai 36. Kalau sudah ketemu, saya bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke sampingnya dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya?" Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang berbicara terus terang kepada kita semua. Ya, pernyataan Yesus ini yang harus kita renungkan, kita pikirkan, kita simpan di dalam hati kita. Apa gunanya mendapatkan seluruh dunia tapi kita kehilangan nyawa? Apa itu nyawa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca kitab Kejadian 3, Tuhan membentuk manusia, dan manusia itu tercipta dari debu tanah. Tetapi ketika Adam itu sudah jadi manusia dan dia punya tubuh secara fisik, Bapak Ibu Saudara, Adam belum menjadi makhluk yang hidup. Adam hanya berbentuk tubuh yang tercipta dari debu dan tanah. Ada kulit, ada jantung, ada hati, ada perut, wajah, tubuh, tapi tidak ada nyawa.
bagaimana cara Tuhan itu membuat Adam menjadi makhluk hidup. Dia menghembuskan napasnya. Napasnya Tuhan itu dihembuskan ke dalam diri Adam. Barulah Adam itu menjadi makhluk hidup. Jadi kita manusia ini, Bapak Ibu Saudara, terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, yaitu tubuh fisik kita ini, itu berasal dari bumi, dunia. Sehingga kita manusia tidak bisa hidup tanpa dunia ini. Kalau kita ke bulan bisa hidup, keluar angkasa kita bisa hidup. Manusia terikat dengan dunia ini karena manusia berasal dari dunia. Karena kita diciptakan dari debu dan tanah. Dan ini harus kita sadari. Dan untuk kenyataan ini, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, yang malas kerja jangan makan. Jadi kalau orang mau makan, ya dia harus bekerja. Bekerja di mana, Bapak Ibu Saudara? Bekerja di bumi, di dunia ini. Karena tubuh manusia itu berasal dari dunia ini, maka manusia bergantung dengan dunia ini seluruh hidupnya, dari dia lahir sampai dia meninggal. Dia harus memakan apa yang berasal dari tanah, dan dia harus meminum air yang juga berasal dari tanah. Itu keberadaan kita. Tetapi Alkitab juga berbicara napas kita. Kalau dalam bahasa di dalam Markus ini, Bapak Ibu Saudara, nyawa. Napas itu nyawa. Napas itu hidup kita. Itu bukan berasal dari dunia. Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, itu bukan berasal dari dunia. Itu berasal dari sorga. Itu adalah roh Allah. Napas kita ini adalah roh Allah. Bagaimana Allah menciptakan para malaikat? Dia menghembuskan napasnya, maka terciptalah malaikat itu. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Dia menghembuskan napasnya. Jadi 50% dari tubuh kita, hidup kita ini berasal dari bumi, 50% berasal dari sorga. Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada iblis waktu dia puasa di padang gurun. Ya, padang gurun itu tempat apa, Bapak Ibu Saudara? Padang gurun adalah daerah terkutuk, tempat terkutuk di mana tidak ada air, di mana tidak ada kehidupan. Siapa yang tinggal di padang gurun akan mati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia seperti orang yang tinggal di padang gurun. Ya. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ada firman Tuhan di padang gurun. Di tempat terkutuk itu ada firman Tuhan. Dan Yesus datang ke tempat terkutuk dan berpuasa, dan dia mendatangi tempat yang tidak ada kehidupannya, tidak ada firman. Lalu datanglah iblis. Dia tahu Yesus lapar. Ubah batu jadi roti, supaya
Yesus itu makan dengan kenyang, makan roti. Roti ini bicara makanan. Roti ini bicara masalah dunia, kebutuhan hidup kita secara fisik, Bapak Ibu Saudara, ekonomi, keuangan. Iblis itu sedang menjelaskan kepada Yesus bahwa manusia itu harus bekerja, bahwa manusia itu harus makan supaya dia bisa hidup di dunia ini. Iblis itu berbicara bahwa dunia ini sangat penting, sangat berharga bagi manusia. Ya. Adam dicobai di Taman Eden oleh iblis. Yesus juga dicobai. Adam dicobai dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Makanan, buah. Kalau engkau memakan buah ini, maka engkau akan sama seperti Tuhan. Yesus dicobai dalam makanan, makanya Yesus disebut Adam kedua. Jadi iblis itu sudah menjelaskan kepada Yesus betapa pentingnya dunia ini, betapa pentingnya makanan dan minuman, roti itu, betapa pentingnya manusia itu mengandalkan hidup dari dunia ini. Tapi apa jawaban Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Ada dua yang menyebabkan manusia hidup, Bapak Ibu Saudara. Yesus menjelaskan, dari bumi. Ya. Yang dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Iya benar, manusia memang perlu bumi, manusia memang perlu roti supaya manusia bisa hidup secara fisik. Tetapi jangan lupa, asal usul manusia itu dari mana? Firman Tuhan. Manusia itu hidup dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah yang kita dengarkan ini. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi manusia, yang di dalamnya adalah Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memahami ini. Iblis menyampaikan sesuatu kepada manusia lewat lingkungan, pergaulan kita, teman-teman, sahabat, lewat keluarga. Iblis berbicara lewat kebudayaan. Iblis berbicara lewat kata orang. Kata orang ini, Bapak Ibu Saudara, itu kalau dalam pikiran manusia, wah, kalau Deddy Miswar bilang, apa kata dunia? Ya, apa kata orang? Kata orang itu penting gak bagi kita sebagai anak Tuhan? Apakah kata orang, apakah kata Tuhan yang penting? Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Kata orang, kata manusia, atau kata Tuhan? Mana yang kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara? Mana yang kita dengarkan? Berbicara tentang kata orang, kata dunia, berbicara tentang dunia dan siapa di balik dunia itu, kita bisa memahami mengapa Yesus itu menegur Petrus dan memarahinya dan berkata bahwa Petrus itu adalah iblis. Kalau enggak, kita sulit untuk memahaminya. Perhatian kita, hidup kita, apa yang kita kejar, apa yang kita cari, apakah kita mencari kata orang, kata dunia, pujian manusia, penghargaan manusia, penghormatan manusia, atau firman Tuhan? Jadi iblis berbicara
lewat lingkungan, lewat teman-teman saudara dan keluarga, lewat pekerjaan, lewat teknologi. Tapi ada satu yang dia tidak pernah singgung kepada manusia. Apapun itu yang berhubungan dengan Yesus, apapun yang berhubungan dengan firman Tuhan, itu ditutup, itu dibuang, itu dihapuskan. Manusia boleh mengingat Tuhan. Itu iblis. Manusia boleh mengingat Tuhan, tapi manusia tidak boleh mengingat Yesus. Tuhan apa saja boleh kita berbicara. Satu yang iblis tidak mau manusia itu tahu tentang Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus itulah napasnya Tuhan, sumber hidup. Terima Yesus, engkau akan hidup. Percaya Yesus, engkau akan selamat. Tidak percaya Yesus, tidak ada napas, engkau mati. Ini yang iblis usahakan. Dia berbicara dengan kata-kata bijak, dengan penuh hikmat, dengan apapun semuanya, sehingga masuk di dalam kepala manusia, di dalam pikiran manusia, sehingga manusia itu tenggelam. Dan akhirnya tidak ada satu kata yang menyebutkan nama Yesus. Nama Yesus itu sangat sensitif sekali. Nama Yesus itu kontroversi, perdebatan, dibenci oleh dunia. Yesus sendiri bilang, kalau dunia membenci kamu, jangan heran, dunia membenci aku. Ya. Kita boleh melakukan apa saja di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Mau apa aja bisa. Nyuri uang miliaran pun bisa, asal jangan bawa nama Yesus. Kalau kita mencuri uang, kita ini mau nyuri nih, tiba-tiba di sebelah ada yang nyanyi, apalagi orang Kristen. Kalau orang Kristen itu suka nyuri, ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Namanya Yesus. Tahu Bapak Ibu pikir, kalau kita lagi nyuri uang, ada yang bilang nama Yesus. Aduh, kenapa? Nama Yesus itu mengingatkan manusia akan dosa. Makanya orang itu gak suka dengan nama Yesus. Nama Yesus itu mengingatkan manusia akan penghukuman kekal. Jadi gak sejahtera orang itu mencuri atau berbuat dosa kalau nama Yesus disebutkan. Makanya nama Yesus itu bisa bikin orang jadi gila. Karena berbuat dosa itu gak ada main. Tapi kalau gak ada nama Yesus, ya semua bisa dimanipulasi Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi iblis itu berbicara tentang dunia, tapi Yesus berbicara tentang firman Allah. Dia tidak mengabaikan masalah roti. Roti itu penting, tapi firman Tuhan itu lebih penting. Bukti Yesus tidak mengabaikan roti. Dia kasih makan orang banyak, 5.000 orang laki-laki. Dia beri makan sampai kenyang. Tetapi setelah Yesus kasih makan orang itu sampai kenyang, Yesus bilang ada roti yang lain, roti yang turun dari sorga. Dan kalau kau makan roti itu, engkau akan hidup selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sini kita berbicara
Di sini firman Tuhan berbicara, apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia, tapi engkau kehilangan nyawamu. Sekarang kita bertanya Bapak Ibu Saudara, saya hidup di dunia ini apa tujuannya? Dari mana saya datang dan kemana saya berakhir? Apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini? Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Dan yang paling utama, nomor satu, yang paling penting itu apa? Kita bisa, karena teknologi sekarang kita bisa mendengar. Nah, iblis mengajarkan untuk kita belajar mengasihi. Itu pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi? Kasihilah dirimu. Sebab kalau engkau bisa mengasihi dirimu, maka engkau bisa mengasihi orang lain. Jadi sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri, supaya kita tahu tentang arti kata kasih. Bagus kan? Masuk akal kan? Itu pengajaran dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita baca kitab tidak ada ayatnya. Kita berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Baru kasihilah sesamamu. Baru yang ketiga, kasihi dirimu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Bertentangan Bapak Ibu Saudara. Pengajaran dunia dengan firman Tuhan itu sangat bertentangan. Hukum ekonomi. Beli banyak, beli murah, jual mahal. Itu hukum ekonomi. Tapi kalau hukum Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau mendapat. Itu bertentangan dengan logika kita. Bagaimana mungkin kita kasih banyak ke orang, lalu kita dapat lebih banyak? Itu bertentangan dengan hukum ekonomi. Ya bangkrutlah kalau kita berdagang seperti itu. Tapi itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sama orang kaya, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau mau ikut aku, pulanglah, juallah rumahmu, hartamu, bagikan sama orang miskin. Kamu ikut aku. Wah, ini masuk akal nggak pengajaran yang kayak gini? Orang kaya disuruh pulang ke rumah, jual rumahnya, jual semua hartanya, bagikan ke orang banyak, lalu dia ikut Yesus dengan tangan kosong, dengan apa yang ada padanya. Karena Tuhan Yesus nggak perlu itu. Dunia, harta dunia. Yang Tuhan perlukan apa? Hati kita, hati manusia. Karena hati manusia itu nafasnya Tuhan. Hati manusia itu adalah rohnya manusia. Manusia yang sejati, yang di dalamnya ada kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati kita ini adalah hidup kita. Hati kita ini adalah nyawa kita yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita ini menjadi makhluk hidup. Dan Yesus mengatakan, makanya kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan, karena itu adalah sumber kehidupan. Lalu Yesus berbicara, apa gunanya kita mendapatkan seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita?
Dan apakah yang bisa digantikan oleh nyawa? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa itu dunia? Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 5 sampai yang ke-7. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ini bicara tentang dunia, Pak. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Terus kata iblis, ia itu ternyata adalah iblis. Ya. Kata iblis kepadanya, kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis berbicara kepada Yesus yang mewakili manusia. Tetapi iblis itu tidak hanya berbicara kepada Yesus saja, Bapak Ibu Saudara, tetapi iblis itu berbicara kepada setiap manusia di muka bumi ini tentang tujuan hidup manusia di dalam dunia. Sesuatu hal yang paling berharga, sesuatu hal yang paling penting. Tadi saya sampaikan iblis berbicara lewat lingkungan, lewat kebudayaan, lewat teman, lewat orang tua, lewat anak-anak, lewat sahabat, lewat teknologi dan segala macam. Iblis sedang menawarkan seluruh dunia ini kepada manusia. Ya. Kita perhatikan sekali lagi. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Yesus bicara apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Dia ngomong, Yohanes juga ngomong, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau aku mengusir setan, atau kalau engkau mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, itu tandanya kerajaan Allah sedang datang kepadamu. Amin. Mengusir setan berhubungan dengan kerajaan Allah. Kalau kita mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, itu tandanya kerajaan Allah sedang datang kepadamu. Betapa pentingnya mengusir setan ini. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu pesan Yesus sebelum naik ke sorga. Segala kuasa di sorga, segala kuasa di bumi ada dalam tanganku. Dalam tanganku ini, setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke sorga, dan sebelum dia naik ke sorga dia bilang, segala kuasa di sorga dan segala kuasa di bumi ada di dalam tanganku. Kamu usirlah setan-setan. Kenapa? Pesan ini penting, Bapak Ibu Saudara. Karena setan itu berada di balik kata dunia. Apa kata dunia? Ini pesan yang penting, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita mengerti. Karena iblis itu berusaha mengubah arah hidup manusia
yang harusnya kepada Allah, kepada Bapa, dan di dalam nama Yesus menuju kepada dunia, dan di balik dunia itu iblis. Yesus katakan iblis itu pendusta dan bapa segala dusta. Makanya di sini dikatakan kata iblis kepadanya, kata iblis kepada Yesus. Ingatlah perkataan ini sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus bangkit dan mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Makanya Yesus tidak menyangkal ini. Oh, kamu berbohong. Tidak ada Yesus membantah. Coba kita perhatikan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, kepada Yesus, dan kepada manusia-manusia yang mau menerima dia. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dunia ini telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Yesus mengatakan bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kekuasaanku. Aku berkuasa atas dunia ini, dan aku bisa memberikan kepada siapapun yang aku mau. Tapi dengan satu syarat di bawahnya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu, seluruh kerajaan dunia itu akan menjadi milikmu. Mau Bapak Ibu mendapatkan seluruh dunia? Syaratnya apa? Sembahlah iblis. Oh, saya bukan nyembah setan, saya bukan pengikut gereja setan, saya nggak pernah nyembah iblis. Banyak kan orang bilang seperti itu. Bahkan orang Kristen pun bilang, enggak, saya nggak pernah. Real fakta kehidupan saya nggak pernah, tidak ada keluar mulut saya. Sobatku yang setia adalah iblis. Namanya iblis sobatku. Ada. Realnya, nyatanya, kenyataan yang terjadi hari nggak ada. Tapi iblis itu tidak datang dalam wujud yang sebenarnya. Di balik dunia yang indah, kerajaan dunia yang megah semuanya itu, di baliknya adalah iblis. Karena Yesus mengatakan iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu seperti orang mancing ikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yang pernah mancing, kita kasih makanan yang enak-enak, kita taruh di air di mana banyak ikan, dan kemudian ikan itu makan dengan harapan dia makan supaya kenyang perutnya. Tapi yang terjadi adalah ikan itu yang menjadi makanan pemancing. Dan iblis itu memberi umpan kepada manusia dunia. Begitu dunia itu memakan, begitu manusia itu memakan umpan dunia itu, iblis angkat, dan manusia itu menjadi makanan iblis. Ingat kutukan Taman Eden, terkutuklah engkau ular, makananmu debu tanah seumur hidupmu. Ya, apa makanan ular itu? Apa makanan iblis? Seumur hidup iblis itu dia diizinkan hidup, makanannya cuma satu, debu tanah. Itu kutukan Taman Eden. Dan Adam, kutukan Taman Eden terhadap Adam, terkutuklah engkau, terkutuklah tanah karena engkau. Yang Tuhan tidak mengutuk Adam lah. Terhadap Hawa, dia berkata begini, kubuat engkau susah payah dalam melahirkan. Kepada Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Adam harus bekerja, ada onak duri, ada semak duri, dan kemudian Adam kembali menjadi debu tanah karena dari situlah engkau diambil. Ada hubungannya tanah dengan manusia, karena manusia diciptakan dari debu tanah, dan itu berhubungan dengan
memenuhi kebutuhan hidupnya, hanya untuk menenangkan batinnya, hatinya. Saya punya tabungan di bank, hatiku tenang. Ketenangan, damai sejahtera dan sukacita diberikan oleh uang. Perhatikan lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Saya bacakan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Yang selanjutnya, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, bersahabat dengan dunia berhubungan dengan yang dijelaskan di Lukas 4 ayat 4. Segala kuasa yang ada di dalam dunia ini aku yang punya, kata iblis, dan aku bisa memberikan kepada siapapun dengan syarat menyembah aku. Bersahabat dengan dunia itu menjadikan manusia itu musuhnya Tuhan, karena dia bersekutu dengan iblis untuk melawan Tuhan. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu yang kedua. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yesus sedang berbicara Bapak Ibu Saudara, bahwa seluruh dunia ini dan kerajaan dunia ini akan lenyap, binasa, tidak kekal. Makanya Tuhan itu berkata, janganlah engkau mengasihi dunia, janganlah hatimu berada di dunia ini, karena kalau engkau ada di dunia, binasa. Tidak ada keselamatan. Jangan kumpulkan harta di dunia. Itu pesan Tuhan Yesus. Jangan kumpulkan harta di dunia. Ngengat dan karat akan memakannya, pencuri akan mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di sorga. Ngengat dan karat tidak bisa memakan, dan pencuri tidak bisa mencurinya. Siapa itu pencuri? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu datang, dia mencuri. Apa yang dia dicuri? Apa yang dia curi dari kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan dia ganti dengan kata dunia. Apa yang dia curi? Firman Tuhan itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kehidupan, sehingga hati kita damai. Yang iblis curi dari manusia adalah damai sejahtera. Dia ganti itu dengan damai yang dari dunia. Kita punya uang tabungan miliaran, puluhan miliar, Bapak Ibu, hati kita tenang, hati kita damai. Tapi damai ini bukan dari surga. Damai ini bukan dari Tuhan. Damai ini karena kita punya uang.
uang itu memberi kita damai. Ya. Kalau gak ada uang, gak ada beras. Gak ada beras, gak bisa makan. Damai enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya uang hari ini, sama sekali tidak punya uang, damai enggak? Tiba-tiba saat kita gak punya apa-apa, gak ada uang, datang orang, ini ada 5 juta untuk kamu. Wah, senang hati. Damai ini bukan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Damai ini dari uang. Dan iblis itu menggunakan uang itu supaya kita melupakan damai surgawi. Apa itu ke gereja? Time is money. Waktu adalah uang. Ya. Makanya ada istilah ada uang abangku sayang. Ada uang abangku tendang. Ya, celakalah keluarga yang punya abang seperti ini. Kena tendang. Gak ada uang, kena tendang. Gak ada uang, kena tendang. Gak ada uang, gak ada damai. Berkelahi, bertengkar, darah tinggi, ngamuk, marah-marah. Gak ada uang, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau banyak uang, aduh, ambil megang perut abang, aduh, bahagianya aku bersama kamu. Hati tenang. Lihat uang hijau. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah uang itu memberikan kita kedamaian? Apa gunanya engkau dapat seluruh dunia? Apa gunanya engkau dapat uang sedunia ini? Tapi kehilangan Yesus, kehilangan roh Tuhan, kehilangan napas hidup. Karena hanya Yesus, hanya firman, hanya napas hidup itulah yang membuat kita manusia yang cuma dari debu tanah bisa menjadi makhluk hidup. Itulah yang Yesus tekankan. Buat apa engkau dapat seluruh dunia tapi engkau kehilangan nyawamu? Nyawa napas yang Tuhan berikan kepada kita, kehidupan kekal, keselamatan. Jadi mana yang lebih penting Bapak Ibu Saudara? Dunia ini atau Yesus atau firman? Ya, gereja-gereja berkelahi masalah apa? Dalam gereja tengkar masalah apa Bapak Ibu Saudara? Masalah sepiring nasi. Berkelahi enggak? Bapak-bapak, jaranglah bapak-bapak bertengkar masalah sepiring nasi. Misalnya Pak A ngambil nasi 1 baskom, dia makan, lalu yang lain melirik. Siapa yang suka komentar? Kata satu lagu, tanyakan kepada pemuji yang bergoyang. Berkelahi masalah piring nasi itu bahasa yang kecil, bahasa yang besar. Kelahi masalah uang. Lupa, ini dalam gereja. Kalau orang dunia kelahi rebutan nasi, rebutan cuan, rebutan lahan basah, ya kita ya namanya orang dunia. Tapi kalau anak Tuhan berkelahi masalah duit, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kenapa Yesus bicara sama anak muda yang kaya? Pulang ke rumah, jual rumahmu, jual hartamu, bagikan sama orang miskin, supaya hatinya jangan duit melulu, jangan uang melulu. Uang itu penting untuk hidup di dunia, tapi orang mati tidak perlu uang. Ini dalam
dalam hidup manusia. Uang tidak bisa menyelamatkan kita. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Iblis itu berbohong. Kalau kamu berbuat baik, engkau akan selamat. Iblis izinkan itu pengajaran. Harus berbuat baik. Engkau kerja, kau cari uang, kau bagikan uangmu sama orang. Kamu berbuat baik, kamu selamat. Ya, kalau kita berbuat baik sama orang, kita bagi-bagikan hati, kita tenang, damai. Tapi itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Damai yang dari Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Makanya Musa itu ngomong sama Tuhan, saya tidak mau melayani kalau kau tidak mau menyertaiku. Nggak mau. Tuhan marah sama bangsa Israel. Oke, aku akan utus malaikatmu yang akan memimpin engkau Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi malaikat yang akan memimpin Musa. Musanya nggak mau. Enggak Tuhan, aku nggak mau. Aku tidak mau malaikatmu yang memimpin menuntun aku. Aku mau engkau sendiri. Kalau engkau tidak mau hadir, aku nggak mau melayani. Apa kata Daud? Tuhan, jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu daripadaku. Padahal Daud seorang raja, kaya raya, punya kekuasaan, sangat berkuasa. Tapi bagi Daud, Tuhan itu lebih penting daripada semuanya itu. Lebih baik Daud kehilangan semuanya itu daripada dia kehilangan Tuhan. Makanya dia ngomong, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena bagi Daud, Tuhan, roh Tuhan itu harta yang sangat berharga. Sebab Daud melihat betapa mengerikan kehidupan Saul ketika Roh Kudus meninggalkan Saul. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saul kerasukan setan. Pola pikir kita, mindset, pola pikir harus diubah. Tuhan, Yesus, Firman itu adalah yang terutama. Apa gunanya kita punya seluruh dunia? Apa gunanya kita punya uang yang banyak kalau kita kehilangan keselamatan kita? Kalau kita kehilangan nyawa kita, apa artinya dunia dibandingkan dengan roh Tuhan? Pada hari-hari ini banyak orang kerasukan setan, Bapak Ibu Saudara. Ya contohnya Petrus itu. Ada hubungannya pikiran manusia dan iblis. Coba perhatikan yang tadi di dalam Markus 8 ayat yang ke-32 dan 33. Markus 8 ayat 32 dan 33. Hal ini dikatakannya dengan Petrus, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya dan murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pikiran manusia berhubungan dengan iblis. Karena yang dipikirkan manusia itu yang berhubungan dengan roti, makanan. Tapi pikiran Allah, Paulus katakan, siapa yang tahu pikiran Tuhan selain daripada roh Tuhan? Siapa yang tahu pikiran saya selain dari hati saya sendiri, roh saya sendiri? Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Tapi Paulus katakan, aku tahu pikiran Tuhan.
Karena aku memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Firman Tuhan. Kalau kita mengerti, tahu, memahami firman Tuhan, kita tahu pikiran Allah. Dan pikiran Allah itu bertentangan dengan pikiran manusia. Seperti tingginya langit dan bumi, itu rancangan manusia dan rancangan Tuhan. Pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam lupa saya yang disampaikan Pak Lupit kemarin itu, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Apa itu? Di mana itu? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Carilah, marilah kita mengenal. Hosea 6, kalau saya tidak salah, Hosea 6 ayat 4. Marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Karena itu keselamatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah berbicara, Engkau sudah berfirman kepada kami, dan Engkau sudah menyatakan isi hatimu kepada kami, sehingga kami boleh diberkati karena firman-Mu. Kami mendapatkan kekuatan dalam Engkau, dan supaya kami memilih Tuhan sebagai yang terutama, sebagai yang pertama, dan sebagai yang satu-satunya menjadi sesuatu di dalam kehidupan kami, tujuan hidup kami, arah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mereka diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, dipulihkan oleh firman-Mu, disembuhkan oleh firman-Mu, mengalami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, tundungi lingkupi pagar kami semua. Berkati hamba-Mu Tuhan, baik yang menyampaikan firman-Mu, yang memimpin pujian, yang menjadi singer song leader, yang memainkan musik, dan semua pelayan Tuhan, dan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan ketenangan, damai sejahtera. Juga berkati Bukit Sion ini, berkati kota kami, lindungi kota kami, pagari kota kami. Biar kota kami dilindungi dari kecelakaan dan bencana alam, dari peperangan, kerusuhan atau apapun namanya Tuhan. Engkau berkati kami dengan berkat sorgawi, berkat rohani. Engkau berkati kami juga secara jasmani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala firman-Mu ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Saya minta saudari Dewi Sulastri untuk pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Berkati persembahan ini Tuhan agar berkenan kepada-Mu dan bermanfaat untuk pembangunan di tempat ini. Berkati setiap kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih
silakan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh worship leader oleh Saudari Hilda Lydia Natalia, pemusik oleh Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa oleh Saudara Asadi Agustian, dan operator LCD oleh Saudara Rangga Rapan. Untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 21 Juni 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Dwi Sudarin SE, singer oleh Bapak Bepar Dede, Saudari Perin dan Ibu Margareta Yuwana Putri, pembicara firman Tuhan oleh Bapak Alfred STMT, petugas persembahan oleh Ibu Suryani dan Ibu Naomi, operator LCD oleh Saudara Lin Hansen, penerima tamu oleh Bapak Ebdoni Handoko dan Ibu Luce SPD. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang bersamaan, yaitu jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita berdiri di ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak. Kami serahkan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan, Kau tolong mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berkati yang kekurangan, balut hati yang terluka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk kami bersama-sama mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Hingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Kau melindungi seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Segala apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.